Shalom saudara-saudara, selamat hari Sabat. Dimanapun kita saat ini berada, harapan saya dan doa saya kita semua sehat-sehat saja dan penuh sukacita. Sementara dunia sedang dirundung oleh ketakutan dan mungkin sebagian dalam sakit bahkan dalam duka. Saudara-saudara yang kasih, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Dia masih tetap memelihara saudara dan saya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, saya rindu kita berdoa sejenak meminta kuasa Roh Kudus-Nya. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, kami rindu mendengarkan suara Tuhan berbicara kepada kami. Biarlah kiranya firman yang akan kami dengarkan ini Engkau urapi. Urapi hati kami, urapi pikiran kami. Terlebih hamba-Mu yang menyampaikan, sucikan lebih dahulu dengan kasih-Mu. Layakkan kami berbicara tentang firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dengarlah, sempurnakan doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat tema kita yang saya bawa pada siang Sabat ini, pada saat ini adalah 2 Korintus pasal 6 ayat yang kedua. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku mendengarkan engkau. Dan pada hari itu aku menyelamatkan engkau, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, boleh kita menyimak apa yang sedang terjadi di dunia ini, apa yang terjadi di sekitar kita. Gunakanlah waktu ini sebagai hari perkenanan Tuhan. Hari kesempatan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya untuk boleh mempersiapkan hati, mempersiapkan diri, mempersiapkan keluarga, bertemu dengan Tuhan. Di balik wabah yang sedang merenggut nyawa manusia saat ini, yang telah menghantui banyak manusia di dunia ini, biarlah waktu yang khusus ini boleh kita gunakan sebaik-baiknya mengadakan hubungan yang lebih baik dengan Tuhan, hubungan dengan keluarga. Karena inilah saat yang tepat bagi saudara dan saya boleh mengasingkan diri dengan Dia. Dalam suasana dunia yang sedang dilanda penderitaan, Allah senang menunggu manusia hasil karya tangannya ini untuk datang berseru kepadanya. Peristiwa-peristiwa yang terjadi sekarang di sekitar kita ini adalah merupakan pengingat dari Allah bahwa dunia yang ada sekarang ini segera berakhir. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa dunia di mana kita berada sekarang ini sudah tidak nyaman untuk dihuni. Kedatangan Yesus yang kedua kali sudah di ambang pintu. Dan janji tentang kekekalan, upah yang akan diberikan bagi mereka yang percaya kepadanya sudah di depan mata. Allah sedang mengingatkan kita akan kasih-Nya yang selalu siap untuk memberikan pertolongan dalam situasi apapun. Ingat bahwa rancangan Allah bagi manusia sesungguhnya bukanlah penderitaan. Rancangan Allah bagi manusia sesungguhnya bukanlah kesusahan. Rancangan Allah bagi saudara dan saya bukanlah penyakit ataupun mati. Tetapi saudaraku yang kasih,
Firman Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kamu hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, betapa hebat Tuhan kita ini. Betapa hebat Allah kita itu. Betapa ajaibnya kasih Tuhan kita ini. Allah tidak pernah merencanakan manusia itu menderita. Allah enggak pernah merencanakan manusia itu binasa. Saudara-saudaraku yang kasih, kepada siapa Allah merencanakan, menjanjikan damai sejahtera? Yesaya 26 ayat 3 firman Tuhan katakan, yang hatinya teguh kujagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau hati kita teguh kepada Tuhan, Dia akan jaga anak-anaknya. Jadi dituntut sekarang kepada kita itu adalah keteguhan hati, hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua adalah orang yang percaya kepadanya. Sekarang sedang dituntut kepada kita percaya kepada Tuhan. Ingat pada waktu orang Israel berjalan di padang belantara, di saat ular-ular tedung mematuk orang-orang yang tidak percaya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Musa berseru kepada umat yang sedang dilanda bala ini, dilanda kematian ini, dengan membuat satu tongkat dari ular tembaga. Dia katakan, barang siapa yang memandang kepada ular ini, kepada tongkat ini, mereka akan sembuh. Firman Tuhan meminta kita untuk memandang, sebab yang ditinggikan saat itu Yesus juga yang ditinggikan. Bila mana kita memandang kepada Yesus, bila mana kita memandang kepadanya, percaya kepadanya, apapun yang kita hadapi, Dia akan bantu dan kesembuhan. Hanya orang-orang yang memandang kepada ular tembaga itu yang diangkat oleh Musa, itulah yang sembuh pada saat itu, yang diselamatkan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang kedua, kepada siapa Allah menjanjikan damai sejahtera? Sekiranya engkau memperhatikan perintahku, kata firman Tuhan, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka itu tidak akan dilenyapkan atau ditidakkan dari hadapanku. Yesaya 48 ayat 18 dan 19. Saudara, bukankah ini satu firman Tuhan yang menguatkan saudara dan saya di saat genting seperti ini? Damai sejahtera Tuhan janjikan, Tuhan pastikan kepada mereka yang betul-betul memperhatikan perintah-perintahnya. Saya secara pribadi selalu terhibur bila mana membaca Mazmur 112. Sejak saya temukan, sejak saya baca ayat itu sudah puluhan tahun, saya terhibur, saudara. Oleh karena sesuai dengan Yesaya pasal 48 ini, damai sejahteramu apabila engkau percaya, memperhatikan akan perintah-perintah Tuhan. Apa disebutkan dalam Mazmur 112 ayat 1?
Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan sangat suka kepada perintah-perintahnya. Ayat yang pertama ini adalah merupakan satu rumus, satu kunci, satu formula untuk memperoleh semua berkat yang Tuhan janjikan. Dua hal dalam ayat itu tadi. Yang pertama, apa dikatakan? Ya, bahwa kita harus takut akan Tuhan. Tetapi tidak cukup takut akan Tuhan, harus suka kepada perintah-perintahnya. Ada kata suka di sana, saudara. Bukan dipaksa, bukan karena takut dari akibat-akibat dosa, bukan. Tapi karena kita senang melakukan kehendak Tuhan. Allah rindu agar kita dengan rela, dengan suka, dengan satu kesukaan besar mengikuti perintah Tuhan. Bukan karena dipaksa. Bukan. Ini satu nasihat yang penting. Itu sebabnya kenapa damai sejahtera mereka itu mengalir, kata Tuhan. Ya, sukacita mereka itu tidak akan putus, kata Tuhan. Kebahagiaan mereka itu akan berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kenapa? Karena memperhatikan perintah-perintah Allah. Lalu pertanyaannya, kalau memang rancangan Tuhan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kebinasaan, mengapa semua penderitaan ini terjadi? Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, Roma pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Ini boleh menjadi perhatian kita bersama. Di dalam kitab Roma pasal yang kedua, saya baca ayat yang kelima. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Saudara-saudaraku yang kasih, pemberontakan manusia, mengabaikan firman Tuhan, ketidakpedulian kita kepada perintah-perintahnya, kepada bisikan rohnya, telah menimbun murka Tuhan kepada dunia ini. Dan itulah sebabnya mengapa semua penderitaan ini bisa terjadi. Dan ayat yang ke-9 firman Tuhan apa katakan? Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, saudara-saudara, tolong kita perhatikan ayat ini. Ayat 10. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Selalu didahulukan umat Tuhan. Saudaraku, umat Tuhan akan menjadi garis depan di dalam perbuatan baik, garis depan di dalam penyelamatan dunia ini, garis depan di dalam membawa pekabaran tentang keselamatan. Tapi kalau tidak, ayat tadi mengatakan akan terjadi penderitaan dan kesesakan di depan, garis depan itu kepada siapa? Kepada orang Yahudi, kalau mereka tidak menurut. Saudara-saudara, Allah tidak memandang bulu. Ayat yang ke-10 dan ke-11. Sebab Allah tidak memandang bulu. Itu sebabnya mengapa penderitaan itu juga diderita oleh orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan tidak memandang bulu. Saudara-saudara yang kasih, orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Amsal 29 ayat yang ke-6. Mari kita kasih hati kita kepada Tuhan.
Panggilan itu kepada kita semua. Sekali lagi saya baca Amsal 29 ayat 6. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Allah sedang menunggu kita dengan rendah hati datang kepadanya. Jangan menunda, saudara. Jangan bertangguh. Hanya Allah yang dapat mengalahkan semua penderitaan ini. Hanya Allah yang dapat menyembuhkan semua penyakit dan meredakan semua musibah yang sedang terjadi saat ini. Sekaranglah waktunya kita datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, Allah rindu manusia selamat. Allah tidak merindukan kebinasaan. Hari Tuhan yang penuh kemuliaan, kedatangan Yesus yang kedua kali sudah di ambang pintu. Di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9 dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara-saudara, berbalik dan bertobat adalah merupakan seruan Allah saat ini. Sekarang penganiayaan belum tiba. Bila mana murka Tuhan sudah diturunkan, tidak ada lagi pilihan untuk bertobat atau tidak. Di sana adalah ujian terakhir untuk menyatakan apakah ini umat Tuhan atau bukan. Saudara-saudara, kesempatan ini jangan disia-siakan. Mari berbalik dan bertobat. Kenapa? Panggilannya kepada kita dilanjutkan dalam ayat yang ke-10 sampai ayat ke-12 dari 2 Petrus. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia ini akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, saudara, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Tuhan menuntut kita sekarang hidup dalam kekudusan. Saudara-saudara, Allah mengingatkan kita agar bebenah diri. Kita boleh berdamai dengan Tuhan saat ini. Berdamai dengan Tuhan artinya kita juga berdamai dengan orang lain. Berdamai dengan diri sendiri. Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Sekaranglah waktu perkenanan itu, kata Tuhan. Bukan besok, bukan lusa, kita tidak tahu apa yang terjadi, saudara. Tapi saat kita dengarkan firman-Nya, mari kita buka hati dan pikiran kita. Sekaranglah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. 2 Korintus 6 ayat 2. Oleh sebab itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya mengundang kita, saya mengajak kita, mari kita berdamai dengan Tuhan. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Mari kita merendahkan diri datang kepada Tuhan. Karena Tuhan katakan, aku akan membuat mengalir kesejahteraan bagimu. Dan kebahagiaanmu seperti gelombang lautan yang tidak pernah berhenti. Bila mana kita setia kepada Tuhan, percaya kepadanya, Tuhan berfirman kepada kita, Ia akan datang seperti pencuri, dan setiap orang yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Saudara-saudara, bukankah itu menjadi kerinduan kita bersama? Itulah kerinduan saya. Badai ini biarlah berlalu, tetapi karena kita ada dalam Tuhan,
Tidak ada artinya badai berlalu sementara kalau kita tidak dalam Tuhan. Karena di situ badai ini berlalu, akan ada peristiwa yang lebih dahsyat. Akan ada kejadian yang lebih besar. Akan ada kesusahan yang lebih berat. Saudara-saudara, ini adalah waktu perkenanan Tuhan. Semoga kita semua yang mendengarkan firman ini boleh menjaga hati kita, menjaga pikiran kita agar tetap suci, agar seperti firman Tuhan tadi, supaya kamu suci, supaya kamu saleh, karena hari Tuhan sudah dekat. Sebab pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karenanya. Dengan pertolongan Tuhan, firman ini biarlah menjamah hati kita, menguatkan kita, karena Tuhan ada bersama dengan saudara dan saya. Inilah doa dan harapan saya. Tuhan memberkati. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, betapa kami patut bersyukur, bersukacita. Sekalipun dalam suasana yang panik dunia saat ini, tapi kami umat-Mu, Engkau berikan waktu teduh, tenang, mendengarkan sabda-Mu. Janji-Mu yang kami sudah dengarkan pada saat ini Bapa, biarlah kiranya Engkau tolong meteraikan di hati kami masing-masing. Berkati umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Dengan kuasa-Mu, dengan firman-Mu, mereka boleh dihiburkan, mereka boleh diingatkan, dikuatkan, sehingga menanti kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi, kami di dalam sukacita dan kerinduan yang luar biasa. Oleh sebab itu Bapa, berkati rumah tangga di mana kami ada, anak-anak yang Tuhan karuniakan bagi kami, orang-orang tua kami, Engkau berikan kepada mereka umur panjang dan kesehatan. Engkau berikan rezeki di dalam lumbung-lumbung umat-umat Tuhan, karena Tuhan sendiri yang berfirman, Aku tidak meninggalkan engkau. Engkau dapat menyuruh burung gagak untuk membawa makanan kepada umat-Mu. Kami berdoa bagi mereka yang sedang sakit, uluran tangan Tuhan penuh kesembuhan, boleh menguatkan, menyembuhkan mereka. Kami berdoa buat negara kami Tuhan yang sedang di dalam kesusahan ini. Tuhan berkati mulai dari pemerintah yang tertinggi sampai terendah, berikan hikmat akal budi, agar mereka dengan hikmat sorga boleh menolong masyarakat di Indonesia ini untuk menghadapi bencana ini. Kami juga berdoa bagi seluruh masyarakat ya Tuhan, termasuk kami umat-umat Tuhan, boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk bekerja sama menangani semua masalah yang sedang terjadi saat ini. Biarlah kami boleh menjadi bagian dari keselamatan orang lain. Ajari kami berbicara, ajari kami untuk berdoa, ajari kami untuk berlaku di dalam kehidupan kami. Kami berdoa khususnya untuk para medis ya Tuhan, yang kami tahu mereka sedang menghadapi maut, berjuang melayani orang-orang yang sedang sakit, terlebih yang dilanda wabah virus ini. Biarlah Engkau campur tangan ya Bapa, berkati keluarga mereka, berikan mereka stamina yang kuat, dan semua yang terlibat di rumah sakit, di dalam ruangan-ruangan orang-orang yang sedang dirawat, Tuhan berkati mereka. Berkati orang-orang sakit, berikan kesembuhan, agar mereka boleh bersukacita dan nama-Mu yang ditinggikan, dimuliakan. Bapa di sorga, kami percaya lebih dari apa yang dirindukan oleh kami manusia yang terbatas dan berdosa ini, Tuhan sesungguhnya sudah sediakan. Oleh sebab itu, kiranya Tuhan angkat tangan-Mu bagi semua umat Tuhan, dimanapun mereka saat ini. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi mereka. Tuhan menyinari mereka dengan wajah-Mu dan memberikan mereka kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajah-Mu kepada mereka semuanya Bapa dan memberikan damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus akan memelihara, akan menyembuhkan, akan menghibur dan menyelamatkan dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.